Oke, untuk acara berikutnya adalah kita langsung saja pemaparan bedah buku dari Bu Zeni Rahmawati. Bukunya yang berjudul My Wonderful Journey with Quran. Kepada Bu Zeni, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lapar ya? Kok sepertinya kurang semangat ini? Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar sunnahnya 3 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis di sore ini ya. Semoga majelis kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam barisan umat yang beliau rindukan dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Sebelumnya saya sampaikan dulu terima kasih kepada Teknik Geofisika ya, yang telah mengundang saya. Semoga ini menjadi sarana untuk sharing pengalaman, saling belajar bersama. Dan saya sampaikan juga terima kasih kepada teman-teman ya. Saya panggil teman-teman aja biar saya juga terlihat masih muda. Pada teman-teman yang telah meluangkan waktu, semoga menjadi pemberat amal kelak ya. Dan semoga kita sama-sama mendapatkan keberkahan ilmu. Ya, semoga yang kita pelajari sore ini bermanfaat. Nah, sebelumnya ada yang sudah mengenal saya atau belum sama sekali gitu ya. Ini siapa? Ya, kalau belum saya punya ini ya CV dalam bentuk video. Nah itu sebenarnya juga merangkum sebagian dari isi buku saya yang akan saya bedah hari ini. Ini saya share dulu ya. Tolong diizinkan untuk share screen. Coba lagi Zen. Oh ya sudah. Sudah ya, kelihatan? Ya, sudah, Zen. Ada lagunya enggak? Ada sekarang. Tadi memang di awal nggak ada suara. Crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, if I could make it undone, swear that I would make it up to you. If I could turn back time, if I could make it undone, swear that I would make it up to you. I'm all grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. I'm all grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me.
You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. Now I finally understand. You ain't much mine. About a day I face some time. Cause now I got a child of mine. And even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kids the way you do. Oh, if I could turn back time, if I could pick it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, if I could pick it undone, I swear that I would. I would make it up to you. I'm all grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. I'm all grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. Ooh, I use every chance I get to make you smile. Whenever I'm around you, now I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could pick it undone, I swear that I would. Sebelum saya menghafal Al-Quran, ketika saya memulai, saya bercita-cita bahwa nanti saya akan murojaah di Surat Bosforus. Dan alhamdulillah setelah saya merampungkan tahun kemarin dan Allah memberikan hadiah kepada saya, hari ini saya berada di Turki, tepat di Selat Bosforus, yaitu selat yang memisahkan antara Turki Eropa dan Turki Asia. Jadi sebelah sana itu Turki bagian Asia, ini Selat Bosforus, dan sebelah kanan ada Dolmabah Cebeles, itu kediaman Sultan sebelum Turki Utsmani runtuh. Sana kedua setelah Kapul Peles, dan insya Allah saya akan murojaah mungkin sekitar satu halaman saja dari surat yang luar biasa, yaitu surat Maryam, surat yang selalu menginspirasi untuk menjadi wanita mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa وحنانا من لدنك وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم. Saya kira-kira itu sudah merangkum ya. Ya jadi sebagai perkenalan awal, ya, saya lulusan ITS. Jadi ya, saya itu senang kalau diundang di ITS ya. Karena itu nostalgia, termasuk nanti yang akan saya ceritakan di materi hari ini. Ya, sudah kelihatan ya slide-nya?
Sudah Zen. Sudah. Nah, ya. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan saya untuk bedah buku keempat saya, yaitu My Wonderful Journey with Quran. Nah, buku ini terbit tahun lalu, ya, kalau tidak salah, kalau ingat ya, November 2020. Nah, dalam buku ini sebenarnya isinya adalah perjalanan menghafal Quran dari awal terbesit niat menghafal Al-Quran hingga menyelesaikannya sampai harus mempertahankannya ketika saya studi di UK. Nah, jadi mohon maaf kalau nanti isinya tidak banyak teori ya, jadi isinya adalah sharing pengalaman ya, seperti yang saya tuliskan di buku saya ini. Nah, sebelum saya mengulik-ngulik tentang isi bukunya, mari kita mengamati atau melihat kembali sebenarnya sejauh apa sih interaksi kita itu dengan Al-Quran gitu. Kalau misalkan saya tanya satu aja pertanyaan, silakan ini untuk kita semua ya, sholat itu wajib atau enggak? Pasti semuanya menjawab wajib gitu. Tapi kalau saya tanya mana dalilnya, ada enggak dari peserta ini yang bisa menjawab? Ayo, ada yang mau menjawab? Di mana dalil yang menyebutkan bahwa sholat itu wajib? Enggak ada yang tahu? Masih buka-buka Qurannya atau masih googling? Kalau saya biasanya menyampaikan pertanyaan seperti ini, mayoritas itu selalu menjawab, ya wa aqimus sholata wa atuz zakah, itu banyak sekali dituliskan. Tetapi sebenarnya ayat yang benar-benar menyatakan bahwa sholat itu wajib ya, yang wajib bagi mukmin yang sudah ditentukan waktunya itu ada di surat An-Nisa. Nah, ini baru satu pertanyaan. Kalau muncul pertanyaan lain misalkan, manakah makanan yang halal atau haram? Babi itu haram nggak? Mana dasarnya? Atau alkohol itu haram nggak? Mana dasarnya? Kemudian misalkan kita ditanya lanjutnya, gimana sih cara berwudu? Hutang itu gimana sih? Apakah sekedar kita berhutang? Atau hutang di bank itu sebenarnya sudah memenuhi aturan Islam apa belum sih? Atau pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih berat, misalkan bagaimana kita ini bermuamalah, bahkan bagaimana kita ini mengelola negara. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini harusnya kalau kita Muslim kita bisa menjawab dengan mudah. Kenapa? Karena semuanya sudah tertulis di Al-Quran. Dari mulai aturan-aturan untuk diri kita pribadi sampai mengelola negara, kepemimpinan gitu ya, sampai mengurusi ekonomi, pendidikan, itu sudah ada. Ibaratnya dari kita tidur sampai tidur lagi, itu sudah ada di Al-Quran. Tapi kenapa kita kok tidak bisa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, atau kita tidak tahu, bahkan lebih parah ya, kita tidak tahu di ayat mana aturan-aturan untuk hidup kita itu tertuliskan. Kenapa? Kalau saya lihat, memang selama ini kebanyakan umat Islam itu memperlakukan Al-Quran itu seperti halnya manual book. Nah, coba kalau saya tanya di sini ya, atau umumnya aja. Kalau kita beli smartphone, itu kan pasti ada manual book-nya ya. Nah, saya yakin gitu ya, jarang sekali orang yang sebelum memakai smartphone itu membaca dulu manualnya. Yang ada biasanya apa? Kalau nggak bisa melakukan sesuatu di HP itu, atau kalau rusak baru dibaca, ini gimana sih caranya? Nah, kita memperlakukan Al-Quran itu seperti itu. Al-Quran itu kitab suci kita, ya udah kitab suci. Ngeletakkannya di tempat yang suci, nggak boleh dibawa, hati-hati gitu, kayak benda keramat gitu ya. Tetapi kita tidak mempelajari isinya yang sesungguhnya, isinya itu pedoman hidup kita gitu.
Sehingga kita hanya sekedar menyadari saja bahwa Al-Quran itu pedoman hidup kita. Iman kita hanya sebatas itu. Padahal kan namanya mengimani, ya, termasuk rukun iman itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah kan. Dan kitab yang diturunkan untuk umat Muhammad, yaitu untuk kita ini insya Allah adalah Al-Quran. Gitu. Maka kita lihat bahwasanya betapa kita ini tidak fair memperlakukan pedoman hidup kita, dan betapa kita selama ini ternyata salah memperlakukan Al-Quran. Seharusnya kita mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu adalah kitab kita, gitu, pedoman hidup kita. Bahkan Al-Quran itu posisinya adalah mukjizat. Gitu. Kadang mungkin kita pernah berpikir ya, kenapa sih kita ini umatnya Nabi Muhammad kok dikasih mukjizatnya itu berupa Al-Quran, gitu, tulisan buku. Gitu. Nah, tahukah kita bahwa sebenarnya kita diberi mukjizat Al-Quran itu termasuk bentuk kasih sayang Nabi. Kenapa? Karena pada saat Nabi itu diangkat menjadi Rasul, saat diangkat kenabian dan kerasulan beliau itu ditanya oleh Allah gitu. Muhammad, apakah kamu ingin menjadi mulkan nabiya atau abdan nabiya? Mulkan nabiya itu adalah nabi dengan keistimewaan atau mukjizat yang supranatural, yang di luar akal manusia. Misalkan kayak Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar api, Nabi Musa yang bisa membelah lautan, atau Nabi Sulaiman yang bisa menundukkan jin dan juga angin, juga bisa berbicara dengan hewan, gitu ya. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban lainnya untuk beberapa nabi yang lain, gitu. Atau abad dan nabi ya, nabi yang biasa aja, gitu. Nabi yang ya selayaknya manusia biasa. Kemudian Nabi menjawab, ya Allah, saya ingin merasakan apa yang dirasakan umat hamba. Jadi kalau hamba lapar, maka hamba akan bersabar. Sedangkan saat hamba mendapatkan nikmat, maka hamba bersyukur. Gitu. Jadi luar biasa ya. Kenapa kok Nabi Muhammad memilih mukjizatnya bukan sesuatu yang supranatural? Ternyata memang sebuah keniscayaan bahwa mukjizat yang diberikan oleh Allah berupa sesuatu yang luar biasa di luar akal manusia itu pasti disertai dengan azab kalau umat itu berpaling setelah diperlihatkan mukjizat. Kita lihat bahwa umat Nabi Musa awalnya beriman setelah melihat tongkatnya Nabi Musa bisa memakan tongkat-tongkat milik penyihirnya Fir'aun. Tapi ketika ditinggal Nabi Musa mendapatkan wahyu, mereka melihat sesuatu yang sepertinya ajaib, yaitu patung sapi dari emas yang bisa bersuara yang diciptakan oleh Samiri. Mereka berpaling. Habis itu kena azab. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Ketika diperlihatkan, misalkan unta, ya, setelah itu mereka berpaling, maka mereka mendapatkan azab. Nah, Nabi Muhammad itu tidak ingin kita mendapatkan azab. Maka kita semua ya umatnya itu diberikan mukjizat berupa mukjizat narasi, kalau saya nyebutnya itu, yaitu mukjizat kata-kata yang terangkum dalam kitab yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini diturunkan untuk umat Nabi Muhammad itu fungsinya ada 3. Yang pertama itu menjadi petunjuk. Yang kedua itu menjadi busyro atau kabar gembira bagi bagi orang-orang yang beriman ya, khususnya karena begitu banyak hal-hal yang dijanjikan, misalkan surga dan kenikmatan. Kemudian juga syifa atau obat, baik obat secara fisik maupun obat secara psikis atau mental health gitu. Nah, kalau melihat posisi Al-Quran seperti ini, gitu ya, harusnya maka Al-Quran itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi hidup kita, gitu. Karena ini benar-benar pedoman hidup kita. Nah, kalau kita meletakkan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang penting dan kepentingannya itu, urgensinya itu adalah sesuatu yang tinggi, gitu ya, maka kita akan senantiasa mempelajarinya, kita akan senantiasa menelaahnya. Bahkan kita lebih jauh kita menghafalkannya, sehingga interaksi kita dengan Al-Quran itu tidak pernah singkat.
Karena semakin lama, semakin ingin kita pelajari, karena kita ingin semakin mengetahui kita ini harus bagaimana sih dalam hidup gitu. Karena semua ujian hidup manusia itu sudah terangkum dalam Al-Quran bagaimana cara menghadapinya. Oleh sebab itu, seharusnya kita tidak heran bahwa harusnya umat Islam itu menjadi seorang hafizul Quran. Hafizul Quran itu penjaga Al-Quran. Jadi sebenarnya hafiz itu sebutan bukan hanya untuk yang menghafalkan, tetapi juga bagi semua yang mencoba untuk mengamalkan Al-Quran ya, dan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Nah, dan juga tidak heran bahkan seharusnya kita ya, sebagai umat Islam itu berusaha untuk menjadi hamilul Quran atau orang yang mengandung Al-Quran, maksudnya orang yang menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Karena itulah bentuk keimanan kita terhadap Al-Quran. Jadi kita mengimaninya bukan hanya sekedar ya udah itu Al-Quran dibaca sehari 1 juz tapi tidak mengamalkannya. Membacanya itu adalah kebaikan dan itu adalah kayak terendah dari kadar yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Gitu. Maka harus mulai saat ini kalau belum ada terbesit ingin mempelajari Al-Quran, kandungannya, ingin mengamalkan Al-Quran dan ingin menghafalkan Al-Quran, maka wajib kita pertanyakan kadar keimanan kita terhadap Al-Quran itu sampai mana. Gitu. Nah itu ya. Oleh sebab itu pula lah yang menjadi istilah itu trigger dalam perjuangan saya menghafalkan Al-Quran. Nah, bagaimana secara detailnya itu saya tuliskan dalam buku saya yang keempat, My Wonderful Journey with Quran. Kalau diringkas, sebenarnya ada 4 step atau 4 tahapan dalam sejarah panjang saya menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, saya menyebutnya sebagai turning point, gitu ya, atau peristiwa yang membuat saya itu memunculkan niat untuk menghafalkan Al-Quran. Yang kedua adalah initial stage atau stage awal ya, tahap-tahapan awal gitu ya, ketika saya mulai mempelajari Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah critical stage, ini sudah mulai yang stres-stresnya atau tantangan-tantangan besar dalam menghafalkan Al-Quran. Dan yang keempat adalah maintenance atau menjaga dan mempertahankan. Nah, kenapa sih saya mau menghafalkan Al-Quran? Peristiwa apa yang menyebabkan saya ada niat untuk menghafalkan Al-Quran? Yang pertama adalah, ini kisahnya cukup lucu ya. Jadi waktu itu ketika saya masih kuliah S1 di Kimia ITS, saya tuh termasuk orang yang mengharamkan diri ke bioskop dan karaoke. Pada saat itu sedang mulai hitsnya karaoke itu di Surabaya. Nah, teman saya waktu itu ada yang mengajak saya ke bioskop. Saya belum pernah ke bioskop sebelumnya, gitu ya. Di pucuknya begini, ini ada film Islami, gitu. Judulnya Ketika Cinta Bertasbih, yang diambil dari bukunya Kang Abi ya, Habibur Rahman El-Shirazi. Nah, waktu itu akhirnya ya setelah bujuk rayuan maut itu, saya nonton di Galaxy Mall. Saya masih ingat habis kuliah 12:30 saya ke Galaxy Mall ya dan nonton. Nah, ketika di film itu gitu, semua orang tuh udah pada terbuai dengan jalan cerita, aktingnya. Tapi pada saat itu saya justru berpikir, kok banyak yang baru ya yang disebutkan di situ. Misalkan dialog-dialognya ketika membahas tentang ibadah, misalkan mendahulukan orang lain dalam ibadah itu haram. Kemudian ada banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru. Terus saya berpikir, Khairul Azam ya, tokoh utama itu umurnya berapa ya? Kemudian Ana Altofunisa juga tokohnya itu kan digambarkan betapa mereka adalah seorang pemuda yang soleh dan pemuda yang solihah. Umur mereka itu berapa ya? Kok mereka banyak tahu tentang Islam gitu? Kemudian saya tanya diri saya sendiri, loh saya ini umurnya berapa ya? Kok saya nggak banyak tahu tentang itu? Kemudian saya merasa, ya Allah betapa parahnya saya ya, kok saya ini sama agama saya aja saya nggak tahu. Padahal itu kan hidup saya gitu. Maka waktu itu saya menangis gitu ya, menangis betapa saya ini tidak
tahu apa-apa tentang agama sendiri, tidak mengamalkan juga, ya intinya banyak hal lah yang istilahnya itu dada saya tuh tiba-tiba kayak susah memikirkan itu semua. Akhirnya saya berpikir berarti habis ini saya harus belajar lagi tentang Islam. Tapi mulai dari mana? Akhirnya saya berpikiran bahwa ternyata sumber hukum tertinggi itu kan Al-Quran. Maka yang saya mulai adalah mempelajari Al-Quran dulu. Nah, mempelajarinya tidak cukup hanya mempelajari, menelaah tafsirnya dan seterusnya, maka saya ingin menghafalkannya. Karena itu adalah juga bentuk saya mengetahui dengan pasti di mana hukum-hukum itu dituliskan, di ayat berapa, di surat berapa. Nah, itu turning point yang pertama. Yang kedua adalah ketika saya mempelajari, ternyata banyak sekali sains dalam Al-Quran. Dan ternyata kalau saya lihat ya, orang kuliah jurusan Al-Quran, jurusan hadis, jurusan bahasa Arab, bahkan ekonomi syariah, politik Islam, itu sudah banyak. Tapi yang mempelajari tentang sains dalam Al-Quran itu begitu sedikitnya, bahkan hampir mungkin berapa ya, berapa persen, itu terlalu sedikit, gitu. Hampir nggak ada. Jadi saya ingin masuk pada barisan itu, gitu. Menelaah Al-Quran dari sisi sainsnya. Dan juga saya ingin memberikan mahkota kemuliaan pada orang tua. Karena itu dalam hadis ya, keutamaan menghafal Al-Quran adalah bahwa orang tuanya akan diberikan mahkota kemuliaan. Termasuk juga syafaat bagi 10 anggota keluarga yang ditentukan masuk, yang sudah ditetapkan untuk masuk neraka. Jadi saya pikir, saya tuh selalu jauh dari rumah. Jadi kewajiban saya untuk berdakwah pada keluarga saya itu menurut saya belum terlaksana dengan baik karena saya selalu jauh dari rumah untuk belajar, kuliah begitu. Jadi seandainya saya belum mampu untuk melaksanakan kewajiban itu di dunia, saya bisa memberikan sesuatu di akhirat kelak. Itu yang menjadi turning point. Nah, setelah ada peristiwa itu, maka saya mencari-cari di mana ini saya bisa mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya. Nah, waktu itu ada teman saya ya, namanya Zia, dia anak teknik mesin, ya. Tapi angkatannya sama, beda jurusan aja. Saya mendengar kabar bahwa Zia ini teman saya itu menghafalkan Al-Quran. Maka saya datangi Zia, saya tanya apakah saya bisa belajar menghafalkan Al-Quran. Pada saat itu Zia bilang, nah saya ingin, Zia bilang, apakah saya ingin belajar ke Zia atau ke tempat Zia belajar. Nah saya pikir ya udah saya sekalian aja ke gurunya langsung. Zia menunjukkan tempat Gria Al-Quran. Nah disinilah saya mulai belajar Al-Quran. Saya nggak menghafalkan langsung, tapi belajar tajwid dulu, gitu ya, tajwid, qorib, gitu. Kemudian baru belajar, baru menghafal dari awal, dari Anas, gitu ya. Nah di Gria Al-Quran ini, kalau saya merangkum, ya, ada beberapa pelajaran yang disampaikan kepada ini ya siswanya. Bagaimana sih kunci menghafalkan Al-Quran? Nah, ada 4 kunci. Yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah bertahap, yang ketiga adalah berulang, dan yang keempat adalah nilai keutamaan. Apa saja itu? Yang pertama, kalau kita ingin menghafalkan Al-Quran, maka yang harus wajib kita lakukan adalah memperbaiki mindset kita. Kenapa? Karena pola pikir ya, apapun yang ada di pikiran kita itu mempengaruhi yang namanya perkataan kita, perbuatan kita, hingga membentuk karakter kita. Jadi kalau yang ada di pikiran kita ya itu positif, maka perkataan kita, perbuatan kita, karakter kita juga positif. Begitu pula sebaliknya. Maka kita itu harus menyingkirkan yang namanya mindset-mindset negatif tentang menghafalkan Al-Quran. Apa saja? Biasanya yang paling muncul itu adalah yang membuat orang tidak mau menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, menghafalkan Al-Quran itu sulit. Nah, sebenarnya tidak sulit. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah ya dalam surat Al-Qamar itu diulang beberapa kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran. Jadi mindset kita terus dirubah. Menghafalkan Al-Quran itu tidak sulit ya, insya Allah mudah. Gitu. Kalau sulit, kita akan kepikiran sulit, akhirnya nggak jadi menghafal. Kemudian juga, wah menghafal Al-Quran ini kita ini udah sibuk
sibuk mengajar atau sibuk kuliah, banyak tugas, TAS, ya, tesis. Gitu. Nah, kita semuanya sebenarnya juga tidak ada waktu luang. Gitu. Kita semua adalah orang yang sibuk. Maka harusnya kita meluangkan waktu, karena tidak akan pernah ada waktu luang. Atau ada juga pemikiran seperti ini, wah saya ini belum pantas untuk menjadi penghafal Al-Quran. Bajunya masih begini, ngomongnya masih nyablak, gitu ya. Makannya juga masih nggak menjaga. Intinya masih akhlak-les lah, gitu ya. Nah, kita harus merubah mindset seperti ini, bahwa menghafal Al-Quran itu ya sarana kita untuk memperbaiki diri. Justru dengan kita menghafalkan Al-Quran, kita akan mencegah diri kita kalau kita mau melakukan misalkan maksiat atau dosa. Ya. Jadi jangan takut. Jangan sampai ada pemikiran, nah nanti saya mencemarkan nama baik penghafal Al-Quran. Enggak ya, kita berusaha untuk memperbaiki diri. Karena kita semua manusia, wajar kalau masih melakukan kesalahan. Yang kita lakukan adalah senantiasa untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kemudian ada juga yang berpikiran misalkan, ya menghafal, saya itu nggak pinter menghafal, saya itu pinternya ngitung, atau saya itu pinternya apa biasanya bahasa, atau saya itu pinternya pokoknya bukan kecerdasan menghafal. Sebenarnya banyak sekali metode menghafal Al-Quran itu kalau kita ini ya niat gitu, karena ada yang tipe metode menghafalkan Al-Quran untuk tipe yang lebih mudah mendengar atau orang-orang audio. Ada juga yang orang-orang kinestetik, itu ada metode-metodenya sendiri. Ada juga yang metode yang memang kalau pintar menghafal misalkan. Nah, tinggal kita cari metode yang sesuai gitu. Sehingga sebenarnya kecerdasan kita itu apapun itu bentuk kecerdasannya itu enggak masalah. Bisa menghafalkan Al-Quran. Dan yang kedua adalah bertahap. Jadi menghafalkan Al-Quran tuh enggak ujuk-ujuk ya. Pengen langsung segera menghafalkan Al-Quran. Biasanya kita tuh ingin segera selesai. Sehingga kalau kita enggak hafal itu kita stres sendiri. Nah sebenarnya belajar Al-Quran tuh harus bertahap. Dari memperbaiki tahsin dulu, kemudian belajar tajwidnya, kemudian menghafal. Dan kita ingat bahwa tujuan kita menghafal itu bukan sekedar hafal saja, tapi mengamalkan ayat-ayat yang kita hafalkan sekaligus menjaga. Oleh sebab itu sebenarnya menghafal Al-Quran itu pekerjaan seumur hidup. Jadi mungkin menghafalkannya butuh 4 tahun, tapi menjaganya ya sampai meninggal. Jadi kita berusaha untuk mempertahankannya, kalau lupa ya dihafal lagi, lupa dihafal lagi. Sehingga hidup kita itu selalu dalam keberkahan Al-Quran, insya Allah. Yang ketiga adalah berulang atau murojaah. Jadi kita ya kalau punya hafalan ya biar nggak hilang harus diulang-ulang terus, dibaca terus, diulang terus gitu. Lah saya nggak punya waktu, sebenarnya kita itu punya banyak waktu. Tetapi kita nggak nyadar kalau kita itu menggunakannya itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Contoh misalkan, kita ada WhatsApp ya, kayaknya sekarang jarang orang yang nggak punya WhatsApp. Grup WhatsApp itu ada berapa di HP kita? Ibaratkan ada 10. Ada satu pesan masuk, kita itu butuh berapa menit untuk membahasnya. Misalkan 1 menit, itu baru 1 pesan. Gimana kalau berbalas pesan? Gimana kalau lebih dari 1 orang yang ngechat kita? Gimana kalau lebih dari 10 grup gitu? Udah berapa lama, berapa jam yang kita habiskan di WhatsApp? Itu kalau penting, kalau nggak penting. Apalagi nanti di WhatsApp ada link YouTube. Kita buka YouTube, nonton. Di YouTube ada rekomendasi video, akhirnya kita nonton video yang lain. Akhirnya apa? Habis waktu kita untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk sesuatu yang berfaedah. Itu masih WhatsApp dan YouTube, belum Instagram, belum Facebook, belum Snapchat, dan yang lain-lainnya. Atau kita interaksi sosial yang kurang berfaedah, ngopi-ngopi tapi nggak jelas ya, ngobrolnya ngalor ngidul. Itu menghabiskan waktu. Atau perbincangan yang sia-sia. Atau ini kalau ibu-ibu, belanja ke Sakinah misalkan ya, masih ada nggak Sakinah itu? Ke Sakinah, niatnya beli 2 barang ya, ternyata menghabiskan 2 jam di sana. Itu ngapain? Membandingkan harga, nontonin ingredients-nya, kemudian ngelirik barang yang lain gitu. Atau hobi yang berlebihan, main game seharian penuh misalkan. Nah, seharusnya kalau kita ingin menghafalkan Al-Quran, kita itu
banyak sebenarnya celah-celah yang bisa kita lakukan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Misalkan memanfaatkan waktu-waktu selingan seperti saat kita naik motor atau nyetir mobil. Ini kesukaan saya, naik motor sambil murojaah. Kemudian mengerjakan kegiatan domestik, misalkan daripada nyetrika sambil nyanyi-nyanyi, nyuci baju, nguceknya sambil berdendang, mending dipakai murojaah. Atau pada saat antri, pada saat menunggu eksperimen, ini yang saya lakukan dulu ya. Jadi saya menunggu eksperimen itu biasanya sambil murojaah, apalagi kalau di lab malam-malam sendirian ya. Jadi biar lebih tenang. Dan yang keempat ya, kuncinya kalau mau menghafalkan Al-Quran itu adalah mengingat-ingat nilai keutamaan. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga semangat dan motivasi kita. Kan banyak sekali menghafal Al-Quran itu keistimewaannya. Misalkan mahkota untuk orang tua, syafaat untuk keluarga, menjadi keluarga Allah di muka bumi, menjadi sebaik-baik manusia, dan seterusnya. Ya. Kalau saya pribadi, saya pilih 1 atau 2 yang paling saya inginkan dan itu saya ingat-ingat. Misalkan saya mulai males, ini kira-kira udah cukup nggak hafalan segini ini untuk memberi mahkota orang tua, seperti itu ya. Dan yang paling diinginkan pokoknya. Dan saya juga menjanjikan reward atau keutamaan bagi diri saya sendiri kalau mencapai target. Misalkan yang paling besar targetnya adalah saya ingin menghadiahi diri saya sendiri untuk murojaah di Turki kalau saya sudah selesai gitu. Nah, alhamdulillah itu tercapai ya di awal tahun 2017. Nah, itu stage atau tahapan pertama saya ya, yaitu belajar degree Al-Quran, dan pada saat itu dari mulai juz 30 sampai juz 7. Nah, kemudian masuk ke tahap berikutnya saya sebut sebagai critical stage ya. Jadi ini periode juz 8 sampai juz 30. Nah, pada saat itu saya diminta untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi sebagai pengajar di Gria Al-Quran. Nah, karena sudah menjadi pengajar, maka setorannya harus ke pembinanya pengajar. Salah satu pembinanya adalah Ustadz Baidun Maknun. Ustadz Baidun Maknun ini imam masjidnya Manarul ya. Nah, setelah itu saya diminta Ustadz Maknun setoran di MMI aja atau di rumah beliau. Nah, pada saat tahapan ini itu benar-benar yang namanya ujian itu banyak bermunculan. Misalkan tantangan kesibukan, karena ini pada saat itu saya sedang menempuh S2 ya, di mana beban akademiknya luar biasa gitu ya. Belum lagi pekerjaan, karena saya kan kuliahnya beasiswa ini BPPS ya, biaya pontang-panting sendiri. Jadi saya sambil bekerja gitu ya. Apalagi motivasinya naik turun. Hafal di juz ini, juz lain lupa dan seterusnya. Ya hafalannya udah kayak donat, bolong tengahnya, yang apal awal sama akhir doang, tengahnya lupa, kan seperti itu. Jadi ini tahap ini tuh benar-benar tantangan ini ya, tantangan terutama tantangan semangat dan motivasi. Nah, pada saat menghafal Al-Quran di ITS ini ya, di setoran di Ustadz Maknun ini, saya biasanya menghafalkan Al-Quran itu di kampus. Di mana ada beberapa tempat yang saya jadikan tempat untuk menghafalkan Al-Quran. Yang pertama ini di depan Geraha ITS ya. Saya sepi, sore-sore itu saya biasa duduk-duduk di situ, atau di Taman BAAK. Taman BAK itu kalau udah mau jadwalnya setoran ya saya duduk sendirian di Taman BAK menghafalkan di situ, atau mungkin di lab saya ya, di lab tempat saya kerja itu di kimia, atau kadang juga di kosan, banyaknya juga di kosan. Nah, tempat ini mempengaruhi gitu ya, karena kadang kita butuh suasana yang membangun untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, alhamdulillah selesai Februari 2015. Saya ke UK untuk studi S3 Juni 2015, beberapa bulan berikutnya. Nah, di sana gimana hafalan saya? Ya otomatis ya, melihat begitu banyak maksiat mudah ditemui, gitu ya, lingkungannya serba bebas, ya otomatis hafalan itu ya brondoli kalau bahasa Jawa. Itu saya mencoba untuk mencari guru untuk setoran. Jadi saya datang ke masjid sana. Nah, ada pengalaman lucu pada saat saya mencari guru di masjid, saya datangi imam masjidnya. Ternyata kalau menemui imam masjid itu harus sesuatu yang penting, misalkan pernikahan,
pemakaman gitu ya, karena di sana kan tidak seperti di Indonesia yang mayoritas Muslim. Jadi misalkan pemakaman itu adalah sesuatu yang urusan yang genting gitu ya, atau mungkin sekolahan karena di sana ada kayak sekolah dalam masjid gitu ya. Sebenarnya bukan sekolah ya, dia kayak kursus atau les untuk agama gitu, karena kan di sekolah nggak diajari tentang agama. Maka saya datang ke sana, saya mencari guru, karena nggak ada, saya malah disuruh menjadi guru di situ. Nah, sampai 1 tahun tidak mendapatkan guru, hingga pada beberapa tahun berikutnya ya, saya ketemu ada mahasiswa yang lulusan Al-Azhar, tapi dari Indonesia. Maka saya setoran ke beliau gitu dari awal. Nah, setorannya tempatnya di sini, di kafe. Di kafe di perpustakaan kampus ini Sir Duncan Library. Di sini biasanya seminggu sekali setoran di kafenya, kadang itu sampai diusir-usir sama penjaganya karena waktunya ada mau tutup gitu. Nah, ini cara saya untuk mempertahankan. Sampai sekarang masih dipertahankan ya, masih dihafal lagi, lupa ya dihafal lagi gitu. Karena kan memang menjaganya seumur hidup. Nah, itu beberapa stage pengalaman menghafalkan Al-Quran ya, ada 4 stage tadi. Nah, ini untuk teman-teman yang menghafalkan, yang sekarang ingin niat menghafalkan Al-Quran, sebenarnya hanya butuh 4 hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah niat yang benar dan besar. Kenapa niatnya yang benar? Karena niat yang benar akan menghasilkan motivasi dan willpower yang besar. Dan menjaga kelurusan, karena kan menghafalkan Al-Quran itu sama seperti ilmu-ilmu yang lain yang mudah sekali, misalkan niatnya menjadi bengkok, entah dengan sombong, riak, dan seterusnya. Kemudian niat yang besar, kenapa besar? Karena menghafalkan Al-Quran itu adalah pekerjaan yang berat dan melelahkan, gitu ya. Siapa sih yang suka belajar, apalagi menghafal sesuatu yang bukan bahasa kita sendiri? Nah, tetapi kalau niatnya besar, insya Allah akan bisa. Karena menghafalkan Al-Quran itu juga berkesinambungan. Ya. Kita hafal hari ini, tidak seperti kita menghafalkan mata kuliah gitu, yang untuk ujian besok. Yang setelah ujian kita nggak ada kewajiban untuk mengingatnya kembali. Sedangkan Al-Quran tidak seperti itu. Kita harus tetap mengingatnya, bahkan mengamalkannya. Yang kedua adalah guru. Menghafal Al-Quran tidak boleh tidak ada gurunya, wajib ada gurunya. Kenapa? Karena yang membetulkan ya hafalan kita dan juga bacaan kita, dan juga guru ini ya yang nantinya akan mencoba untuk memberikan feedback sekaligus memberikan motivasi kalau kita sedang turun. Karena Al-Quran pun diajarkan kan secara talaki, maka kita belajarnya pun juga harus secara talaki, termasuk menghafalkannya. Kemudian yang ketiga adalah tempat. Nah, ini bukan tempat menghafal Al-Quran misalkan di kos atau di BAK tadi yang seperti saya sebutkan, tapi tempat untuk hafalan, yaitu di pikiran kita dan hati kita. Karena hafalan itu tersimpan di sana. Di pikiran kita itu ibarat lemari yang informasi apapun kita masukkan di sana, ya itulah yang ada di kepala kita. Kita masukkan informasi dengan mata kuliah yang kita pelajari, atau drakor yang kita tonton, atau gosip yang kita baca gitu ya. Nah, kita siapkan space itu untuk hafalan Al-Quran. Dengan apa? Dengan saat kita benar-benar fokus menghafal dan tidak memikirkan yang lain pada saat menghafalkan. Juga kita siapkan hati kita. Karena apa? Meskipun kita siap menghafalkan Al-Quran, tapi tempatnya itu harus layak. Apakah Al-Quran nanti itu betah bersinggah di hati bersama dengan perasaan dengki, hasad, iri hati, julid, dendam, dan sebagainya. Jadi kita bersihkan hati kita agar apa? Agar Al-Quran itu betah berada di sana. Dan yang terakhir adalah waktu. Jadi kalau kita menghafalkan Al-Quran, kita harus bisa manajemen waktu dan manajemen energi. Karena meskipun kita punya waktu, tapi kalau energi kita sedang low, ya sedang lemah, maka akan sulit. Maka kita harus memberikan waktu prima dan energi prima untuk menghafalkan Al-Quran dengan menjadikannya sebagai prioritas. Jangan berikan waktu dan energi sisa, karena dapatnya juga akan sisa-sisa. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Untuk lebih detailnya silahkan dibaca bukunya sambil ngiklan ya. Jadi pesan penutup saya, jadi tidak semua orang itu bisa dititipi oleh Allah Al-Quran di dadanya. Maka jika teman-teman yang ada di majelis ini sekarang ada terbesit niat untuk menghafalkan Al-Quran, maka berbahagialah karena Allah itu sedang menjatuhkan pilihannya pada Anda.
Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dari Bu Zeni atas sharing pengalamannya dengan untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah ya. Jadi memang cukup sulit ya menghafalnya. Kadang niat, kadang enggak gitu ya. Fahri sudah mencoba menghafal Quran? Sudah belum. tapi kadang masih apa itu namanya naik turun gitu. Ya, Zeni juga naik turun. Terus. Iya, itu sudah biasa kalau naik turun itu. Jadi kalau lelah itu capek, kemudian naik semangatnya turun itu sudah biasa. Kalau saya pribadi karena saya itu menghafal Al-Quran itu mazhab santai ya. Jadi kalau capek ya saya istirahat gitu. Tapi nggak berhenti. Intinya itu. Jadi kalau sama fokus dan disiplin. Sebenarnya yang disiplin bukan saya sih, Ustadz Maknun yang disiplin. Disiplin lagi, nah hafalan saya setoran. Jadi saya masih ingat ya, beliau itu luar biasa ya. Jadi saya tuh kalau nggak datang setoran tuh di SMS. Dulu masih belum heboh WhatsApp ya. Saya tuh di SMS. Kalau pagi saya tuh nggak datang, disuruh datang siang. Siang saya nggak datang, disuruh datang sore. Sore saya nggak datang, disuruh datang malam. Malam saya masih bilang nggak bisa gitu ya, besok suruh double. Gitu. Tapi itu memang sudah menjadi kayak komitmen saya dengan Ustadz Maknun gitu. Jadi waktu itu saya bertanya pada beliau, kira-kira kalau saya menyelesaikan akhir tahun 2014 itu bisa atau tidak? Nah, karena ada kata-kata seperti itu, Ustadz Maknun bilang insya Allah bisa. Nah, setelah itu beliau tuh menetapkan target gitu. Jadi saya tuh harus menghafal berapa, kemudian metodenya bagaimana gitu. Dan Masya Allah ya, saya tuh rasanya kalau menceritakan Ustadz Baidun Maknun itu nggak ada habisnya. Karena beliau itu bukan hanya sekedar menerima hafalan, tetapi juga memberikan solusi bagi kesulitan-kesulitan yang saya alami. Jadi saya itu murid yang agak-agak gimana gitu ya memang. Maksudnya bukan tipe-tipe yang lemah lembut sopan gitu, enggak juga. Jadi kalau motivasi saya turun, saya tuh datang ke Ustadz Maknun, tapi saya bilang, Ustadz saya nggak setoran gitu. Gitu kan kalau orang normal ya, paling kalau misalnya guru yang umum itu paling ya kamu ngapain nggak datang nggak setor gitu. Nah itu sebenarnya kayak kode gitu dari saya ke Ustadz bahwa saya itu motivasi saya itu sedang turun. Nah biasanya kalau saya bilang seperti itu, Ustadz itu langsung memberikan banyak taujih tentang yang mungkin hafalan Al-Quran, tentang Al-Quran gitu. Dan bukan hanya kesulitan motivasi, kesulitan misalkan begini, saya itu tidak bisa menghafal dulu ya kalau nggak hening gitu. Maksudnya misalkan kayak kondisi yang rame atau ada orang lain yang juga membaca Al-Quran, saya tuh nggak bisa. Saya bisa katut bacaan orang lain atau saya nggak bisa konsentrasi. Nah kayak seperti itu, Ustadz Maknun gimana cara mengatasinya? Jadi saya itu tiba-tiba diminta setoran itu di depan pintu utama Masjid Manarul habis maghrib pas. Bisa dibayangkan kondisi Masjid Manarul habis maghrib pas, ramenya bagaimana, dan beliau itu di tengah pintu utama itu, bukan pintu yang serambi, kanan kiri bukan, depan pintu utama pas, beliau duduk di tengah pintu agak maju,
saya mungkin jarak 1,5 meter gitu dari beliau gitu ya. Dan itu kan orang lalu lalang masuk. Itu pun sudah mengganggu konsentrasi. Belum lagi halako-halako para ikhwan di sebelah Serambi itu. Gitu. Terus ada belum mahasiswa-mahasiswa yang keleleran di masjid itu kan biasanya melepas lelah itu, mereka ngobrol. Itu setoran pertama kali itu kacau balau dunia persilatan. Benar-benar saya tuh nggak bisa berkonsentrasi. Dan sualah semua terus seperti sampai kayak nggak bisa melanjutkan, sampai itu memaksa. Pokoknya harus dibaca lagi gitu. Sampai akhirnya terbiasa ya, udah nggak ada masalah itu lagi. Nah, setorannya pindah tempatnya. Terus ada lagi kejadian lucu juga. Saya itu kan merem ya kalau baca Al-Quran tuh. Nah, pada saat itu setorannya akan habis subuh, bukan maghrib. Habis subuh di Serambi yang dekat parkiran yang lama itu. Jadi sebelah Serambi mana sih itu? Timur apa barat ya? Pokoknya yang bukan tempat wudhu. Nah, saya setoran di situ. Nah, biasanya kan saya tuh ya udah kalau baca Quran itu kan merem untuk bantu konsentrasi. Suatu hari saya tuh kayak membaca sambil merem ya. Terus kok nggak ada tegurannya, kok nggak ada salahnya, nggak mungkin ini kalau saya nggak ada kesalahan sama sekali gitu, kok lancar-lancar aja gitu. Batin saya nggak enak ya. Saya buka mata, Ustadz udah nggak ada. Terus saya bingung, loh, Ustadz mana gitu. Ternyata itu kayak di-prank saya sama Ustadz itu. Jadi beliau tuh jalan ke Serambi yang lain gitu. Terus pas saya udah telat-telat udah lama gitu ya, Ustadz di mana gitu. Ustadz ngomong dari jarak jauh itu, sudah Mbak gitu. Jadi itu kayak ngajarin saya gitu. Jadi nggak usah kalau menghafal Quran tuh sampai tidak paham lingkungan sekitar gitu atau merem gitu. Nah, setelah itu ya mencoba untuk ya biasa aja gitu, nggak harus merem atau gimana gitu. Jadi beliau itu membantu kesulitan-kesulitan muridnya gitu, memberikan solusi. Jadi itu yang pengalaman saya ketika setoran ke beliau gitu. Dan beliau tuh Masya Allah ya, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Jadi beliau tuh nggak pernah mau dibayar gitu ya. Justru kita itu murid-muridnya itu sering diundang makan di rumah, ngeteh di rumah gitu. Jadi dan justru dicarikan beasiswa gitu agar para hafiz itu yang sedang menghafal itu mendapatkan, kalau beliau itu ngobrolnya, uang bensin buat setoran gitu. Kayaknya sekarang nggak tahu programnya yang dari masjid masih ada atau enggak, yang beasiswa per bulan untuk hafiz itu. Nah, itu mungkin ya pengalaman. Kalau menurut saya menghafalkan Al-Quran itu tidak sulit, tetapi lama. Itu aja, butuh kesabaran gitu. Karena kan kadang kita tidak fair memandang Al-Quran. Maksudnya gini, kita kalau mau jadi dokter itu butuh berapa tahun? Studi koas mungkin 6 tahun. Itu untuk mempelajari kedokteran. Untuk menjadi dokter kimia butuh 10 tahun, S1, S2, S3. Geofisika sama ya, dokter geofisika yang mungkin plus minus 30 tahun. Itu mempelajari buku juga. Nah, sekarang Al-Quran ini, apalagi Al-Quran yang untuk hidup kita, ya bukan hanya dunia, ini dunia akhirat gitu ya. Kita ingin cepat-cepat gitu. Kalau bisa 3 tahun udah selesai, kalau bisa 2 tahun selesai gitu. Jadi kalau hari ini nyoba satu ayat nggak hafal-hafal, kita stres sendiri. Padahal kan Al-Quran tuh nggak begitu. Kita mempelajarinya itu untuk dihafalkan. Jadi kalau misalkan saya itu sulit menghafal, itu ada satu kunci yang mungkin saya mau sampaikan ya. Jadi biarkan Al-Quran itu memilih cara dia memberikan syafaat. Ada orang yang memang diberikan syafaat Al-Quran itu berupa cepat sekali menghafal. Baca sekali, 2 kali udah hafal. Ada yang memang Al-Quran itu ingin memberikan syafaat berupa pahala yang banyak. Berupa apa? Enggak menghafalnya tuh enggak cepat.
Tetapi karena nggak cepat, itu kan bacanya harus berkali-kali, mungkin 20 kali, mungkin 15 kali. Tapi kan semakin banyak membaca, semakin banyak pahala yang kita dapatkan karena hitungannya adalah per huruf. Gitu. Baca 2 kali sama 10 kali kan pahalanya banyak yang 10 kali. Jadi barangkali Al-Quran itu ingin memberikan syafaat berupa pahala kebaikan. Ada juga orang yang diberikan syafaat berupa apa? Berupa mudah sekali menelaah karena mungkin punya kecerdasan bahasa yang tinggi, sehingga menelaah Al-Quran tafsirnya itu mudah sekali. Atau mungkin syafaat lain berupa apa? Mungkin menghafalkannya sulit, mungkin memahami Qurannya juga nggak mudah-mudah, tapi diberikan keindahan saat melantunkan ayat-ayat suci sehingga orang lain itu mudah mendapatkan mungkin keberkahan, bahkan hidayah dari mendengar orang tersebut saat melantunkan Al-Quran. Jadi kalau kita misalkan nggak hafal-hafal, kita ya husnuzon gitu. Kalau Allah itu ingin kita tuh dapat pahala yang banyak dengan membaca banyak sekali berulang kali gitu. Mungkin ada yang lain ingin menanyakan atau sharing pengalaman juga mungkin yang pernah menghafal Quran dari adik-adik mahasiswa. Iya, kerasanya apa tadi yang tentang waktu luang ya Zeni ya. Memang pentingnya kita mengemas mindset itu bahwa merasa bahwa akhirnya Al-Quran tidak menjadi prioritas, akhirnya kita tidak menempatkan Al-Quran itu dalam prioritas utama, dan akhirnya kita merasa waktu kita untuk mengerjakan hal lain dan Al-Quran hanya terabaikan dan tidak dihafal begitu Zen. Nah mungkin mungkin itu ya yang perlu juga dalam saya ya pribadi artinya mengulang-ulang dan menguatkan motivasi bahwa tidak ada waktu yang sia-sia kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya Jenny ya. Betul. Begitu. Jadi begini, untuk prioritas ini Mbak ya. Jadi gini, untuk memeriksa, sekarang coba saya tanya, silahkan dijawab dalam hati masing-masing aja. Untuk minggu depan, gitu ya. Sudahkah kita menjadwalkan atau menuliskan apa-apa yang harus kita kerjakan, kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi, keperluan-keperluan yang harus kita selesaikan. Nah, kira-kira dalam daftar itu sudah adakah surat atau ayat yang harus kita hafal? Gitu. Kalau belum ada, itu berarti kita belum menjadikan menghafal Al-Quran itu sebagai sebuah prioritas. Kalau dia itu bukan sebuah prioritas, pasti akan tergeser terus. Gitu. Kita pasti nggak akan bisa meluangkan itu. Kalaupun sudah masuk daftar, itu di nomor berapa? Dia di nomor 10 kah, nomor 8 kah, atau nomor 2 kah, atau nomor 1? Kalau nomor 1, gitu ya, itu pasti sudah, insya Allah kita akan ada tergerak untuk meluangkan waktu. Dan jangan khawatir, kalau kita meluangkan waktu kita untuk menghafal Al-Quran, kita tuh khawatir yang lain nanti keteteran. Saudara-saudara, tolong ya, menghafal Al-Quran itu butuh berapa lama sih? 1 jam setidaknya, itu 1 halaman. Itu kalau semolor-molornya mungkin 2 jam lah di awal-awalnya. Nanti semakin lama itu semakin cepat. Masih ada 23 jam yang lain untuk mengerjakan yang lain-lainnya. Kita istiqomahkan aja di awal, pokoknya 30 menit sehari yang tidak boleh diganggu-gugat itu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Terserah nanti hafalnya dapat berapa ayat, 1 ayat, 2 ayat, yang penting kita istiqomahkan, kita menjadikannya sebagai prioritas. Insya Allah kalau kita sudah mulai istiqomah itu kita bisa. Jangan takut untuk ketika kita menghafal Al-Quran untuk kemudian menelantarkan yang lain, tidak. Gitu. Kenapa? Karena begini, ketika kita sudah komit untuk menghafalkan Al-Quran, ada yang namanya keberkahan waktu. Kita mungkin tidak akan dimudahkan oleh Allah di hal-hal yang lain. Mungkin saja dimudahkan, mungkin saja enggak. Karena begini, ujian untuk seseorang itu kan berdasarkan keimanan. Semakin tinggi keimanan seseorang, ujiannya itu semakin besar.
Nah, antara penghafal Al-Quran dan yang tidak penghafal Al-Quran, ya ujiannya akan berbeda. Bisa jadi lebih berat orang yang menghafalkan Al-Quran. Tetapi, ya, dengan menghafalkan Al-Quran itu, Allah memampukan kita, insya Allah, untuk menghadapi ujian-ujian di yang lain. Di kuliah kita, di pekerjaan kita, gitu. Kenapa? Karena keberkahan Al-Quran. Dan yang kedua adalah, karena dengan kita menghafalkan Al-Quran, kita itu seperti sudah dibekali. Apa sih permasalahan hidup yang tidak disebutkan dalam Al-Quran? Permasalahan keluarga. Kurang apa Nabi Yusuf mencoba mengalami namanya percobaan pembunuhan sampai dipenjara atas tuduhan palsu gitu. Kemudian perpolitikan misalkan ujian hidup kita kurang apa Nabi Musa gitu. Dan itu tuh kita insya Allah akan memampukan kita ya, bukan mempermudah urusan kita, tapi meningkatkan kapasitas kita dan memampukan kita untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang lebih besar, baik itu di Quran maupun di menghafal Al-Quran maupun di luar menghafal Al-Quran, di urusan-urusan kita yang lain. Jadi jangan khawatir, insya Allah. Ya. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali Zeni. Sama tadi ya, dia sudah melihat bagaimana impian-impian Mbak Zeni ya, sejalan bagaimana Allah juga memudahkan impian-impian itu saat Mbak Zeni juga menjaga Al-Quran, dan akhirnya bisa menghatamkan di surat Al-Qur'an tadi ya Zeni. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik dan saya juga ya di sini. Amin. Semoga semua urusan dan cita-citanya diberkahi Allah dan dikuatkan untuk memperjuangkannya. Ya. Tidak cukup dengan amin, harus ada perencanaan dan ikhtiar. Betul. Sudah didoakan oleh Mbak Zeni nih, ayo tinggal kita harus go action ya untuk bagaimana menulis mimpi kita. Kita ingin bagaimana ya untuk meraih ridha Allah itu dengan jalan-jalan di dunia ini ya, melalui studi atau hal lainnya. Termasuk menghafal Quran adik-adik. Jadi ya sebenarnya harus pertama bagaimana cara tilawah kita juga harus diperbaiki dahulu ya gitu Zeni ya. Kemudian pentingnya kita supaya nanti menghafal tidak banyak kesalahan ya Zeni dalam setorannya. Itu hal utama kayaknya. Ya, nanti KMTG bisa menjadwalkan record asin ya, Fahri, siapa pengurus baru sekarang. Kita mendata siapa alumni masa kita yang belum lancar dalam tilawah mungkin dalam tahsinnya, dan bisa kita laksanakan via Zoom misalnya untuk step ahead lah kita ya, ada perbaikan diri. Nanti setelah lulus insya Allah sudah siap sebagai lulusan-lulusan yang juga secara kualitas imannya juga baik, alhamdulillah juga bermanfaat bagi masyarakat ya. Baik, Zeni, sepertinya sudah jam 16.48 menuju jam 5. Adik-adik silakan. Ini alhamdulillah ya, terima kasih sudah hadir di Gia Ramadan sore ini. Ini insya Allah sesi akhir ya di. Oh, ini Bu ada. Oh ya, siapa? Ada dari teman saya yang mau tanya, cuman katanya dia malu nitip ke saya. Kalau ditulis aja. Jadi beliau bertanya, kira-kira bagaimana cara Bu Zeni membagi waktu antara hafalan Al-Quran sama memahaminya? Apakah memahaminya itu juga di geria Quran bareng-bareng atau ada gurunya sendiri juga buat memahami Al-Qurannya? Oh ya, jadi begini, contoh bagaimana cara saya. Jadi waktu saya menghafalkan Al-Quran itu saya mencoba untuk mempelajari bukan hanya hafalannya. Jadi saya mencoba memahami ayatnya gitu ya. Karena kan kalau kita memahami tafsirnya, memahami kandungannya, itu hafalannya itu lebih mancep gitu ya. Lebih karena kita memahami apa yang kita hafalkan. Kemudian saya juga belajar bagaimana cara melakukan Al-Quran. Jadi ada kayak, tahu nggak, itu ada kayak gaya melantunkan kayak bayati, rosh, nahawan gitu. Saya mencoba untuk belajar itu juga.
Karena apa? Karena itu untuk menambah juga menikmati tilawah kita sendiri, termasuk dalam adab melantunkan Al-Quran, adab membaca Al-Quran itu adalah dengan melakukannya ya. Nah, jadi saya mencoba untuk mengikuti majelis-majelis ilmu yang membahas tentang itu. Gitu. Jadi ikut kelas ini ya, ikut kelas hafalan Quran juga, ikut kelas apa sih namanya itu, pokoknya yang melakukan Al-Quran itu loh, saya kok lupa ya nama istilahnya. Kemudian juga mempelajari tafsirnya. Gimana caranya membagi waktu? Jadi kadang kalau saya pikir-pikir sekarang tuh, saya dulu juga kok bisa begitu ya. Maksudnya itu mungkin cara Allah aja yang memudahkan gitu. Jadi cara saya membagi waktu dulu waktu saya masih kuliah itu begini. Jadi di Al-Quran itu ada waktu-waktu istimewa yang disebutkan, yaitu waktu-waktu penuh keberkahan. Di mana kalau kita melakukan sesuatu pada waktu itu berkahnya lebih banyak, kebaikannya lebih banyak, kemudian juga lebih mudah. Ya, waktu itu adalah satu yang pertama waktu sahar. Waktu sahar itu waktu apa? 1-2 jam sebelum subuh. Nah, oleh sebab itu kegiatan yang dilakukan pada waktu itu disebut sahur, yaitu makan itu termasuk sahur ya. Nah, itu waktu sahar. Nah, waktu itu disebutkan di surat Muzammil, bahkan kalau nggak salah ya satu-satunya waktu di mana kita itu diperintah untuk membaca Al-Quran secara spesifik di waktu sahar itu. Karena bacaan pada saat itu lebih merasuk gitu ya. Kalau nanti silakan baca tafsir Muzammil ayat 1-5. Nah, waktu sahar itu, kemudian waktu setelah subuh, itu banyak juga Al-Quran, di ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk beribadah pada saat subuh ya, bertasbih dan sholat saat subuh. Nah, tasbih yang Al-Quran ya. Kemudian waktu duha dan waktu asar. Nah, insya Allah di waktu-waktu penuh berkah ini, menghafalkan Al-Quran itu lebih mudah. Maka saya itu juga nyari menyesuaikan waktu kesibukan saya antara belajar dan bekerja, digeser waktu-waktu berkah itu dipakai untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi sebelum subuh dan sesudah subuh saya pakai untuk menghafal Al-Quran. Itu biasanya setorannya kan habis subuh. Nah, jadi waktu sebelum subuh hafalan, setelah subuh disetorkan ke Ustadz Makmun. Pagi saya pakai kuliah, jadi saya cari jadwal kuliah itu yang pagi-pagi aja. Pagi sampai siang saya menghafalkan, saya belajar ya di kampus kuliah gitu. Kemudian siang sampai malam saya bekerja. Di kerja waktu itu kerjanya kan di Gria Al-Quran. Nah, malam itu kembali ke kampus buat mengerjakan penelitian TA atau skripsi. Nah, TA atau skripsi, tesis ya, S2 tesis ya. Tesis gitu. Sampai jam berapa ya nggak terbatas. Kadang sampai jam 11, kadang sampai jam 12. Kalau ini sampai jam 1, jam 2 gitu. Tergantung keperluan nge-labnya. Kadang kalau sampai jam 10 aja. Nah, gitu. Jadi seperti itu pembagian waktunya. Organisasinya di mana ya? Di sela-sela itu. Murojaahnya di mana ya? Di sela-sela itu juga. Karena kan kalau nyari waktu untuk murojaah itu agak kesulitan ya. Jadi ya sambil naik motor, sambil nunggu murid datang, sambil mengerjakan eksperimen gitu. Itu cara membagi waktunya. Pokoknya waktu utama lah untuk Al-Quran. Maksudnya waktu yang kita saat masih fresh, gitu ya. Masih fresh tenaganya, masih fresh belum bikin dosa. Ya, terima kasih ya atas tipsnya, Bu. Semoga teman saya yang malu ini dapat menjalankannya. Nanti dapat dompet buku Mbak Zeni, insya Allah. Oh ya, Fahri, Ibu nanti minta alamatnya ya, sama Alvin dan Peninda kemarin ya yang bertanya. Nanti akan Ibu kirimkan bukunya. Iya, siap. Sama yang satu ini, Bu. Ini nanya Zeni dulu, Zeni ada buku nggak stok? Kalau di saya nggak ada. Di saya nggak ada. Kalau di penerbitnya mungkin ada. Oh, belum cetak lagi ya? Di Bu Ari mungkin ya lagi stok ya? Kalau yang ketiga sama keempat ada. Oh. Kalau nggak salah masih ada.
Kalau yang 1 sama 2 yang sudah sold out, nunggu cetak ulang. Masya Allah. Ya nanti Mbak tanyain ke Mbak ini ya, ke Bu Ari. Insya Allah. Kayaknya sudah ya, mungkin Fahri sudah jam 5. Sudah mendekati waktu Iya, berbuka. Sebelum closing oleh Fahri, jazakallah khair ya Zani untuk ini bukan ceramah tapi forum motivasi dan inspirasi yang menurut Mbak luar biasa sekali. Sama bisa silaturahmi lagi dengan Zeni ya. Dulu saya ini juga saksi hidup bagaimana Zeni bermujahadah dengan hafalannya bersama Ustaz Maknun. Iya, luar biasa. Sampai malam ya, sampai pas Isya masih ya, mujahadah tadi memang sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk urusan dunia, tapi tadi ya bagaimana menjaga Quran. Semoga ini menjadi hal yang sangat bermanfaat ya untuk adik-adik juga. Sama kita kan sangat dekat dengan ayat-ayat qauliyah ya, ayat alam, bagaimana Allah memberikan kebesarannya melalui alam ini, dan kita sangat dekat sekali dengan itu. Nah, tentunya dengan diikuti pemahaman yang baik bersama Al-Quran, semoga kita semakin dalam dan memahami ilmu kita ya, insya Allah, dan juga punya niat yang besar untuk selepas ini kita lebih bisa bermanfaat lagi tentunya. Selain kita mensalahkan diri dan juga mensalahkan masyarakat. Itu dari saya, Sari. Zeni ada yang mau disampaikan sebelum ditutup, Zeni? Sudah cukup, insya Allah. Ya, doakan saja semoga kita semua istiqomah. Amin. Nanti minta PPT-nya deh ya, di-share ke Mbak. Oh ya, boleh. Bisa saya share di WhatsApp-nya Mbak Wina. Oh iya, bisa kira. Baik, Fahri, itu saja. Silakan ditutup forumnya. ya baik, terima kasih. Karena sudah hampir jam 5 ya, di sini sudah mau buka puasa. Pasti pada lapar semua sama haus. Oke, tanpa juga saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bu Zeni Rahmawati atas sharingnya tentang bedah buku My Wonderful Journey with Quran. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak teknik geofisika, khususnya Bu Win, karena telah memberikan narasumber yang sangat hebat ini. Sama-sama, cara kita bersama, Fahri. Ya. Baik, langsung saja saya Fahri Al-Mauli Abil Fida sebagai MC di Ramadan sesi kedua kali ini. Saya pamit undur diri. Semoga semua yang kita dapat hari ini dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi semuanya. Selamat berpuasa, selamat berbuka. Zeni, terima kasih. Terima kasih Bu Zeni. Ya. Bisa langsung diakhiri ya, insya Allah forumnya. Mari semuanya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.